Halo adik-adik semuanya. Halo. Kembali lagi kita beribadah di KRD Kids. Hari ini Kak Atnia dan Kak Lydia kita mengajak adik-adik semuanya, kita menyembah Tuhan bersama, kita tinggikan bersama. Karena Tuhan ada Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan kita luar biasa bisa angkat tangannya semuanya. Dia mencintai kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, kita tinggikan Dia. Mari katakan lagu ini bersama-sama. Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you. I will never let you go. Never ever let you go. Mari kita katakan lagi, Lord, you're more than anything. Dari hati bersama katakan, Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your love is wider. Your love is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Dari hati mari kita bersama katakan, Lord, you're more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than gold. You're more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your mercy is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your mercy is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Mari adik-adik bersama kita katakan, Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Sekali lagi terakhir bersama katakan, Your love is higher,
higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never, never let you go. I will never let you go, never, ever let you go. I will never let you go, never, ever let you go. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami setiap anak-anak-Mu hari ini, dimanapun kami berada, kita memuji Engkau Tuhan, memuliakan nama-Mu, memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Mari bersama adik-adik yang percaya katakan amin. Amin. Selamat sore adik-adik semuanya. Sore. Boleh lambaikan tangannya di kamera semuanya, sapa teman-temannya. Nah hari ini adik-adik kakak mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik tahu superhero nggak ya? Tahu. Kakak yakin pasti tahu ya Kornel ya. Nah pertanyaannya, siapakah superhero yang paling kuat, paling hebat, paling besar bagi adik-adik? Ayo coba jawab di chat. Ayo kakak, Kak Lydia sama Kak Otniel penasaran ini siapa superhero-nya. Kalau Siapa? Kak Otniel siapa nih Kak? Jawabannya Kak Otniel tahu. Nah kalau gitu Kak Otniel diam dulu ya. Oh, ya diam. Coba adik-adik bentar, Kak Lydia mau lihat ini. Lihat di chat. Adik-adik jawab siapa? Hulk, ada yang bilang Hulk Kak. Hulk. Yang hijau, besar. Hijau. Bukan loh. Banyak yang jawab Tuhan Yesus Kak. Betul. Ternyata adik-adik pintar-pintar semua. Yang paling Betul. hebat, yang paling besar, yang paling kuat itulah Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Hari ini kali dia mau ajak adik-adik semuanya untuk belajar lagu baru. Tapi kita mau sama-sama nyanyikannya dengan sukacita. Amin. 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 Ayo semuanya bergerak buat Tuhan kita ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada bandingannya. Gimana adik-adik? Apakah susah lagunya? Enggak kan? Kita sama-sama mainkan lagi dari awal dengan gerakan untuk Tuhan kita yang hebat, kuat, dan besar. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang katakan besar, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, besar, tiada bandingannya. Katakan Tuhan kita yang terkuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar,
itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, kuat. Yesus yang terhebat, hebat. Yesus yang terbesar, besar. Tiada bandingan. Yesus yang terkuat, kuat. Yesus yang terhebat, hebat. Yesus yang terbesar, besar. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus yang terkuat, kuat. Yesus yang terhebat, hebat. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, besar. Tiada tandingannya. Amin. Besar atau kecil, pendek atau tinggi, Tuhan cinta adik-adik. Ya, siapapun itu Tuhan cinta. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Semuanya tahu gerakannya ya, bersama kita gerak ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. bekerja, Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Amin. Mulai dari awal ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Bersama Tuhan aku bisa. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Terakhir. Bersama Tuhan aku bisa. Amin. Beri kemuliaan Tuhan kita yang luar biasa adik-adik. Dari utara, selatan, barat sampai timur. Tuhan kita lah Tuhan yang paling dahsyat. Amin. Amin. Kasih jempolnya buat Tuhan kita. Mana jempolnya adik-adik? Boleh diangkat semuanya. Kita naikkan lagu ini bersama-sama. Lagu ini kalau nggak pakai gerakan nggak seru ya Kak Biel ya. Iya dong. Ayo semuanya kita bergerak buat Tuhan kita. Dari utara ke
dan pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, terdengar apa? Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disangkalakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu. Katakan tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Yes. Ayo, Amin. Bapak mau undang adik-adik semuanya untuk lipatkan tangannya. Kita mau menekan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sangat besar, sangat kuat, luar biasa dahsyatnya Tuhan. Dan Amin. kami tahu Tuhan Engkau mengasihi kami sejak kami kecil Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh melakukan apa yang Engkau mau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan menekan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kakak yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami boleh melakukan firman itu bertumbuh, berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap untuk menekan firman Tuhan. Katakan, amin. Shalom semuanya. Wow, apa kabar adik-adik semuanya? Kak Heni senang ya, hari ini adik-adik sudah dapat kembali beribadah bersama di KRD Kids ya. Sebentar. Sekarang Kak Heni boleh buka ya. Ingat kata Pak Gembala, protokol kesehatan harus tetap dijaga ya. Nah adik-adik, hari ini Kak Heni senang sekali ya. Tadi mengikuti ibadah, adik-adik semuanya sukacita memuji Tuhan. Semuanya gembira memuji Tuhan. Nah siapa yang hari ini sukacita? Boleh lambaikan tangannya. Wow, Kak Heni lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, wajah-wajah yang diberkati Tuhan yang ada di sana ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bergoyang buat Tuhan. Nah, saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik semuanya sudah siap dengar firman Tuhan? Sudah ya. Siapa yang hari ini masih ada liburan sekolahnya? Ya, semua masih libur Kak, belum sekolah. Iya Kak Heni tahu, semua masih libur ya. Semua masih senang-senang di rumah, santai-santai di rumah. Nggak perlu Zoom tiap hari, online schoolnya setiap hari ya. Nah, tapi Kak Heni bersyukur hari ini adik-adik bisa datang, bisa ibadah di Zoom ya, di KRD Kids. Kak Heni melihat ada siapa tadi? Ada Rere, Daniel, ada
Catherine ya, ada Keisha, kakak Kesia ya itu ya kayaknya ya berjoget-joget tadi menari puji Tuhan luar biasa. Semua luar biasa ya. Oke, kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Kita lihat dulu yuk video yang berikut ini. Halo adik-adik, hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah Alkitab Daud melawan Goliat. Siapa yang sudah tahu cerita ini? Yuk kita buka di Alkitab kita di kitab 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 58. Pak Isai menyuruh Daud mengirim gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Nah, ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin itu mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat. Nah, raksasa Goliat ini menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat, mereka akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ia ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak mau memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena Daud itu terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena mereka menang. Oke, sudah dengar firman-Nya Tuhan yang tadi ya tentang Daud melawan Goliat. Nah, kalau Daud itu orangnya kan kecil, imut-imut ya. Mungkin kalau seperti adik-adik itu yang kelas Hope gitu mungkin lebih gede bisa Love bisa mungkin ya kecil-kecil gitu ya. Harus melawan Goliat yang begitu besar tinggi gitu ya. Nah, adik-adik kira-kira apa yang dilakukan Daud ya? Kita akan sama-sama belajar ya dari firman Tuhan yang kita lihat tadi. Nah, hari ini judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah Bersama Yesus Aku Bisa. Yuk sama-sama katakan sama Kak Heni. Bersama Yesus Aku Bisa. Nah, bersama Yesus aku bisa. Tadi Kak Lydia sama Kak Otniel sudah mengajak kita bernyanyi bersama. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama siapa? Tuhan aku bisa. Nah, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Yesus aku bisa. Ya, nah hari ini kita akan belajar bagaimana sikap-sikap Daud yang harus kita teladani. Nah, yang pertama adik-adik, sikap Daud yang harus kita teladani adalah Daud itu berani. Apa? Berani. Nah, kenapa berani? Coba kita baca di 1 Samuel 17 ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32. Firman Tuhan berkata demikian. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Dia itu siapa? Goliat ya adik-adik ya. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah, adik-adik sampai di sini kita belajar. Daud itu meskipun badannya kecil, badannya imut, badannya mungkin enggak besar-besar amat ya. Tapi dia itu berani adik-adik. Kenapa berani? Karena dia berani melawan. Di saat tentara-tentara Israel itu takut. Waduh aku takut. Gak berani aku. Padahal adik-adik apa?
semua dikasih tahu kalau bisa mengalahkan Goliat, kalau bisa mengalahkan tentara Filistin, tentara Israel akan dapat hadiah. Lah, siapa yang nggak mau hadiah? Pasti semua mau. Adik-adik mau hadiah? Mau toh, pasti semua mau hadiah. Tapi gak ada yang berani adik-adik. Takut. Tentara Israel hanya berdiam saja. Ini gimana? Ini gimana? Aku gak berani. Aku gak berani. Nah, adik-adik bersyukur Tuhan kirim satu orang anak yang luar biasa, yang berani, yang bernama Daud. Nah, adik-adik kalau kita pikir secara naluri kita ya, secara pikiran kita nggak mungkin anak kecil, anak yang kecil-kecil gitu bisa melawan raksasa Goliat. Nggak mungkin itu nggak akan terjadi. No way katanya gitu. Tapi kalau Tuhan yang sudah punya rencana, Tuhan yang mengutus Daud, semua akan mungkin. Tuhan akan menolong Daud, memberi kekuatan kepada Daud supaya Daud itu bisa mengalahkan. Ya, Daud itu berani adik-adik. Siapa di sini yang pemberani di rumah? Ada? Enggak Kak, aku takut. Aku loh kalau mamaku pergi ditinggal sendirian di rumah, aku takut Kak. Takut apa? Takut nanti tiba-tiba ada bunyi krik krik krik. Ada loh, aku takut Kak, bunyi-bunyi seperti itu. Nanti tiba-tiba ada petir Kak, mau hujan der, atau tiba-tiba lampunya plek, mati. Aku takut Kak. Loh, adik-adik nggak disuruh melawan tentara loh ya. Adik-adik nggak disuruh melawan penjahat-penjahat di luar. Tapi adik-adik harus berani mengalahkan ketakutannya sendiri. Berani? Iya berani dong. Mulai hari ini yuk kita belajar. Kak aku mau belajar berani. Kalau misalnya mama ada perlu keluar untuk membeli bahan makanan. Nah aku berani Kak ditinggal sendirian di rumah. Kecuali yang baby ya adik-adik. Kalau yang baby itu masih perlu pengawasan. Jadi mungkin nanti kokonya yang suruh jaga, cicinya yang suruh jaga. Tapi kalau adik-adik yang sudah bisa ditinggal sendirian, ma gak apa-apa. Ditinggal sendiri sebentar gak apa-apa ma, aku berani. Berani bilang seperti itu? Ya belajar ya dari Daud, meskipun kecil dia berani. Nah yang kedua, kita mau belajar apa dari Daud? Daud itu yang kedua adalah pantang menyerah. Apa? Pantang menyerah. Kok bisa Kak? Kok bisa itu Daud itu pantang menyerah? Kenapa Kak? Loh adik-adik lihat ya. Waktu di video tadi adik-adik lihat Daud dipakaikan baju zirah, baju tentara sama Raja Saul. Ya, tetapi bajunya tuh kekecilan adik-adik. Kebesaran Kak. Salah, bukan kekecilan. Kalau kekecilan pasti muat ya, sesek-sesek gitu sama ya. Tapi ini kebesaran. Dia oplok-oplok, waduh kalau baju tentara kebesaran adik-adik, di sini longgar, di sini longgar, di sini longgar, itu enggak bagus adik-adik, geraknya jadi enggak enak ya, karena enggak pas di badannya. Daud itu adik-adik kalau dibilang, bajunya enggak muat, bajunya kebesaran, ya udah deh aku enggak jadi melawan. Bisa ya Daud seperti itu adik-adik, tapi karena Daud itu pantang menyerah, dia tetap, gak usah gak apa-apa, tanpa baju tentara ini gak apa-apa. Aku akan memikirkan cara lain. Wah, dia pikir-pikir apa adik-adik. Terus apa? Dia teringat, di sana ada sungai. Tuhan kasih hikmat kepada Daud. Daud pergi ke sungai. Terus dia ngambil apa? Batu adik-adik. Berapa batu yang diambil? Di cerita itu dibilang 5 aja cukup batunya. Enggak perlu yang namanya senapang, enggak perlu yang namanya tombak, ya, perisai enggak perlu. Cuma bawa batu. Wah, adik-adik, Daud itu pantang menyerah. Kak Heni baca dari situ, Kak Heni bilang, oh ternyata Daud itu pantang menyerah ya.
dia ndak merasa, oh aku ndak bisa wis, ya sudah aku mundur. Loh, enggak ya, ternyata Daud itu tetap semangat. Gak apa-apa, aku masih bisa tanpa baju zirah pun aku tetap bisa. Nah, adik-adik mau belajar seperti itu di rumah. Nah, kalau pantang menyerah di rumah gimana Kak? Bukannya harus kita tuh melawan penjahat seperti Daud. Enggak. Kalau di rumah pantang menyerahnya adik-adik bisa begini. Kalau misalnya adik-adik membantu mama cuci piring. Cuci piring. Aduh, kok banyak minyaknya Ma? Loh Ma, kok ini mah licin Ma? Ma, gak bisa nih loh, kok masih bau. Loh, sudah Ma, aku gak mau cuci. Digeletain di situ. Wah, adik-adik, itu adik-adik sudah menyerah itu. Kalau orang yang pantang menyerah, sudah cuci. Kalau kurang bersih, kurang bersih, dicuci lagi sampai bersih. Gak apa-apa, namanya belajar. Pantang menyerah. Kalau nyapu rumah, waduh, baru nyapu satu kamar aja udah capek. Siapa yang nyapu? Kalau nyapu kamar itu tuh sudah bilang, capek Mah, sebentar toh keringetnya banyak nih loh Mah, capek Mah. Siapa yang seperti itu? Gak ada ya, anak KRD good semua ya. Semua bilang, aku good loh. Aku good loh, oke. Nah, gak ada yang seperti itu. Kalau nyapu rumahnya sudah capek, stop dulu. Goyang-goyang, sa, aku bisa. Sudah tuh, nyapu lagi. Ya, terus kalau capek lagi, nyanyi lagi. Ingat Kak Lydia sama Kok Niel ngajarin kita, sa, bertalenta. Oh bisa aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Semangat seperti itu adik-adik. Jangan menyerah ya. Oke? Ya, yang pertama kita belajar tentang Daud yang berani. Yang kedua, Daud yang pantang menyerah. Dan yang ketiga, kita mau belajar Daud yang mengandalkan Tuhan. Nah, hari-hari seperti ini, siapa yang sebel kalau cuma di rumah aja? Ayo, angkat tangannya. Biasanya loh Kak, aku setiap weekend itu diajak papa mamaku jalan-jalan ke mall, belanja, makan-makan enak di restoran. Liburan Kak, biasanya aku gak pernah di rumah kalau weekend. Tapi gara-gara ini Kak, saya gak bisa keluar. Saya tetap di rumah terus, belajarnya juga di rumah. Gak bisa keluar ketemu teman-teman. Sebel ya adik-adik ya. Sebel, gak apa-apa sebel. Tapi adik-adik gak boleh sampai marah sama Tuhan. Ya, gak boleh. Dalam masa-masa seperti ini, adik-adik tetap harus mengandalkan Tuhan. Seperti Daud tadi, kalau Daud pakai kekuatannya sendiri, Daud tidak akan bisa melawan Goliat. Tapi dia minta hikmat dari Tuhan. Tuhan yang mampukan Daud untuk melawan Goliat, akhirnya Goliat mampu mengalahkan si Daud mampu mengalahkan Goliat. Kak Heni kesemangatan ini ya. Nah, adik-adik seperti itu ya, harus belajar banyak-banyak mengandalkan Tuhan. Saat-saat seperti ini, adik-adik belajar di rumah, jangan cemberut, jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Tetap semangat ya, tetap semangat, kerjakan yang terbaik. Adik-adik tetap belajar dengan baik, tidak terpengaruh sama yang keadaan yang seperti ini, yang dengar sana dengar sini nggak enak, nggak usah terpengaruh. Tugas adik-adik hanya fokuskan adik-adik untuk belajar dengan baik, untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Ya, oke ya, semua bisa tahu apa yang Kak Heni ajarkan hari ini, paham ya? Yang pertama kita harus pelajari dari Daud, yaitu satu, berani. Yang kedua, pantang menyerah. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini nanti kita akan sama-sama membaca ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7.
Bunyinya demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi kita baca sama-sama Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, nanti kita ulangi kembali ya di akhir dari firman. Sebelum Kak Heni tutup firman ini, Kak Heni mau cerita satu cerita lagi. Siapa yang mau dengar? Ya, cerita hari ini adalah tentang seekor katak. Nah, siapa yang tahu hewan katak? Katak itu Kak, nama bekennya suike. Iya. Kak Heni tahu ada yang doyan suike ya. Tapi ada yang bilang, apa itu suike? Suike itu katak adik-adik ya. Kodok. Ya, kalau katak gimana? Katak itu biasanya kalau berjalan begini, atau lompat-lompat, atau dia berlari, atau dia bergelantungan. Iya, katak itu melompat. Nah, adik-adik, katak itu melompat. Tapi ini ada cerita yang berbeda dari katak ya. Kita mau baca sama-sama ya. Kita mau sama-sama dengarkan. Cerita tentang katak kecil. Nah, suatu hari adik-adik, ada sekumpulan katak-katak kecil sedang berlomba. Dia berlari-lari, mereka berlari-lari. Tujuannya kemana? Tujuannya adalah ke sebuah menara yang sangat tinggi. Nah, kalau katak berlari biasanya kan tadi katanya, katak lompat-lompat. Iya, ini lari sambil lompat ya adik-adik. Caranya katak gimana? Ada katak yang begini, ada yang begini. Terserah kataknya ya. Dia mau lompat, mau lari. Pokoknya semuanya lomba. Sampai ke atas menara. Nah, mereka panjat itu menara adik-adik. Siapa yang di sini suka manjat? Kayak Spiderman katanya tadi. Tadi ikannya bilang apa? Sapi apa yang bisa manjat dinding? Betul ya? Ya, jawabannya katanya tadi kakaknya bilang Spiderman. Wah, Kak Hedi langsung ketawa. Ini kok lucu ya, ada sapi yang bisa manjat dinding ya. Nah, tapi ini ada adik-adik katak yang mau manjat menara. Mereka manjat terus adik-adik. Nah, di bawahnya katak-katak yang manjat ini banyak katak yang nonton. Gak mungkin bisa itu, gak mungkin berhasil. Nah, suara-suara penonton bilang begitu. Wah, gak mungkin sampai atas itu. Satu katak jatuh, plak gitu ya. Sudah capek-capek naik, plak. Terus dibilang lagi, gak bakal bisa, kata suara katak-katak yang di bawah. Terus semakin lama, semakin banyak katak yang berjatuhan, plung. Nah, adik-adik dari atas ya, sudah setengah jalan jatuh. Sudah naik hampir di atasnya atap, jatuh lagi. Paling puncak lagi, jatuh lagi. Loh, tapi adik-adik, dari sekian banyak katak yang jatuh, ada satu katak yang tetap manjat sampai ke atas. Dia manjat terus. Wah, dia nggak perhatikan orang mau ngomong apa, terus sampai ke atas. Dedet, dia berhasil. Wah, kalau dilihat gambarnya itu adik-adik lihat itu dari atas menara, twing. Ada satu katak kecil ya. Di dalam gambarnya itu satu katak kecil. Itu katak loh adik-adik. Saking kecilnya ya, karena kalau lihat dari jauh, dari bawah jadinya kecil kataknya ya. Nah, adik-adik cuma satu katak yang berhasil dari sekian banyak katak-katak yang berlomba. Kenapa adik-adik? Begitu dia turun, semua katak-katak tuh deketin dia. Kok bisa kamu sampai ke atas? Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi? Ternyata katak yang tadi berhasil naik ke atas itu, katak itu tidak bisa mendengar adik-adik. Katak itu tuli. Jadi meskipun orang bilang, tidak bisa itu, tidak bisa naik. Dia tetap naik aja, dia tidak dengar itu omongan itu. Nah,
kata-kata yang mendengar itu hatinya jadi kecil adik-adik. Dia jadi, oh ya aku enggak bisa, jatuh. Oh ya aku enggak bisa, jatuh. Nah, kata yang tadi yang enggak bisa mendengar atau kata yang tuli itu, dia tetap fokus ke atas. Tetap fokus ke atas menara sampai dia berhasil. Nah, dari cerita ini adik-adik, Kak Heni mau mengajarkan buat kita semua. Dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita ini masih kecil, mungkin kita ini bukan siapa-siapa, enggak dianggap, mungkin anak kecil tahu apa, anak kecil kamu gak usah ikut-ikut ya. Tapi jangan dengarkan hal-hal seperti itu yang buat imanmu lemah ya. Fokuskan hatimu, fokuskan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Dekatkan hatimu pada Tuhan, fokus saja. Tuhan, biarpun aku masih kecil, aku mau belajar. Tuhan, biarpun aku masih kecil, aku mau belajar berani. Aku mau belajar bertanggung jawab. Aku mau belajar juga berpantang menyerah Tuhan. Aku juga mau belajar Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupku. Ya, Kak Heni percaya kalau adik-adik semua melakukan itu, Tuhan akan menolong adik-adik, Tuhan akan memampukan adik-adik karena adik-adik mengandalkan Tuhan dalam hidup adik-adik ya. Seperti kemarin Kak Heni melihat nilai rapot adik-adik ada yang bagus sekali, bahkan ada yang sampai dapat juara, dapat piala. Tuhan memberikan reward buat adik-adik yang cinta kepada Tuhan. Ya, fokuskan pikiranmu, hatimu kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati adik-adik semuanya. Oke, sekian firman Tuhan buat hari ini. Sebelum ditutup, Kak Heni akan sama-sama mengajak kita semua membaca ayat hafalan kita. Dan ayat hafalan ini nanti akan dijadikan tugas buat adik-adik semua ya. Nanti adik-adik kelas Faith bisa minta tolong papa dan mama atau koko cecenya untuk membantu ya, membacakan ayat ini buat adik-adik, direkam di video, kemudian kelas Hope dan kelas Love bisa belajar menghafalkan ayat ini ya. Kirimkan tugasmu kepada kakak-kakakmu di kelasnya masing-masing supaya itu menjadi poin untuk tugas adik-adik ya. Kita baca sama-sama. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, sekian firman Tuhan hari ini. Mari Kak Heni mengundang kita semuanya tundukkan kepala. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh disegarkan kembali melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami boleh banyak belajar dari kisah Daud yang berani Tuhan meskipun dia kecil, berani untuk melawan raksasa Goliat karena Tuhan beserta dengan dia dan memampukan dia. Kami percaya Tuhan, Daud juga orang yang sangat bertanggung jawab dan pantang menyerah Tuhan. Dia pantang menyerah meskipun kecil Tuhan, dia mau melakukan tugas yang Tuhan berikan pada dia. Kami juga berdoa Tuhan, kami mau belajar seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan bukan datang secara kebetulan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan adalah rema buat kami semua, bibit yang subur untuk kami dan tanam dalam hati kami agar kami dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Pakai kami Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami mau belajar untuk kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati setiap kami yang menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan dan kami mau belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik,
Kak Heni mau ajak kita semua untuk bernyanyi lagu yang tadi diajarkan sama Kak Lydia, Bersama Tuhan Aku Bisa. Big or small, short and tall. Yuk semua bangkit berdiri yuk. Because small, short and tall, semua dicintainya. Bersama kita berharga. Bekerja berharga bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Harus semua bekerja. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama Sa, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik, kita sudah menyelesaikan firman Tuhan hari ini. Hari ini Kak Heni kembalikan ke Kak Beatrice untuk pengumuman selanjutnya. Tuhan berkati. Halo adik-adik semuanya. Wah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, Kak Beatrice mau menyampaikan beberapa pengumuman penting ya untuk adik-adik perhatikan bersama-sama. Yang pertama, pengumumannya jangan lupa tetap beribadah. Adik-adik jangan pernah melupakan ibadah. Meskipun hari Jumatnya nggak ada ibadah KRD Kids, hari Minggunya pasti adik-adik dikirimkan kan link untuk ibadah Superbook. Ayo adik-adik tetap beribadah dengan mengikuti ibadah Superbook. Dan nanti kalau Jumatnya ada ibadah KRD Kids lagi, adik-adik juga harus ikut ibadah KRD Kids. Oke semuanya, yang oke jempolnya bisa diangkat seperti ini. Yeay, kakak Beatrice percaya, kakak-kakak KRD Kids percaya, adik-adik KRD Kids adalah anak-anak Tuhan yang rajin dan suka ibadah kepada Tuhan. Oke, yang kedua pengumuman yang berikutnya adalah adik-adik harus ikuti protokol kesehatan. Apa itu Kak protokol kesehatan? Itu artinya adalah aturan-aturan yang dibuat supaya adik-adik semua bisa tetap sehat. Contohnya, hari-hari ini adik-adik tidak boleh main-main keluar rumah. Adik-adik harus ada di dalam rumah, tetap berada di bawah penjagaan orang tua. Jangan main-main ke rumah tetangga ya adik-adik semuanya. Jaga diri, terus jangan juga minum es. Adik-adik kalau keluar memang terpaksa harus keluar karena diajak papa dan mama. Pakai masker gitu ya supaya adik-adik semuanya tetap sehat dan jaga jarak dengan orang lain. Jangan sampai deket-deketan apalagi gaplok-gaplokan gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga pengumumannya adik-adik semua adalah kalau ada di antara adik-adik atau orang tua atau kakak-kakak yang sedang sakit, tolong hubungi
kakak-kakak KRD Kids. Hubungi Kak Beatrice juga boleh kalau adik-adik punya nomornya Kak Beatrice. Kalau adik-adik nggak punya nomornya Kak Beatrice bisa hubungi kakak-kakak ketua kelas atau kakak-kakak di kelas masing-masing. Supaya apa? Supaya kita semua bisa saling menolong, bisa saling mendoakan, bisa saling memberikan support supaya kita semua selalu sehat. Siapa di antara adik-adik yang mau sehat? Angkat tangan. Kak Beatrice percaya adik-adik semua kepengen sehat dan Tuhan pun mau adik-adik semua sehat. Oleh sebab itu, ayo kita ini saling mendukung ya dan saling menolong. Jangan lupa hubungi kakak-kakak kalau adik-adik sakit. Nah, sekarang kita akan akhiri ibadah hari ini. Adik-adik semuanya, mari kita tundukkan kepala kita bersama, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu. Kami hormati Engkau Tuhan, dan kami tahu meskipun ibadah ini dilakukan secara online, Tuhan pun hadir di sini. Dan Tuhan yang sama yang kami sembah di gereja juga adalah Tuhan yang memberkati kami pada saat kami beribadah dengan sungguh-sungguh di rumah masing-masing. Tuhan, kami berdoa, kami percaya pastilah berkat-Mu menyertai kami semua. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Mari adik-adik semuanya angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang maha baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik semua di dalam Kristus Yesus. Diberkati juga Tuhan, disembuhkan juga semua di antara adik-adik, semua kakak-kakak, semua orang tua, semua saudara-saudara yang sedang sakit. Tuhan, kami angkat tangan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang sembuhkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau sembuhkan Tuhan, Kau pulihkan dari segala macam demam, dari segala macam pilek, dari segala macam batuk, dari segala macam meriang dan sebagainya. Kiranya Engkau Tuhan yang jamah, Kau yang sembuhkan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan penyembuh, Tuhan yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Kiranya Engkau yang jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan juga lindungi Tuhan, lingkupi dengan segala perlindungan dan proteksi dari Engkau. Sehingga setiap anak-anak-Mu ini bisa terjaga Tuhan. Dan bisa tetap memuliakan Engkau dan beribadah kepadamu dengan sukacita. Diberkati semua anak-anak-Mu, diberkati semua guru-guru yang beribadah hari ini, diberkati orang tua dan setiap penjaga yang mengajak setiap anak-anak untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya kami mengakhiri ibadah hari ini dengan berkat di atas kepala kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya, amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya, sampai jumpa di ibadah berikutnya.